Jadi waktu dulu ketika saya sekolah ya, itu saya sekolah menengah pertama, ada semboyan khas dari sekolah saya yang dipasang tepat di depan pintu masuk di gerbang gitu. Bunyinya seperti ini. Berbuat baik itu penting, tapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Barulah ketika dewasa saya mengerti gitu kenapa sekolah saya memakai semboyan itu gitu. Kita memang di pergaulan kita sehari-hari ya, entah itu pertemanan atau rekan kerja atau banyak hal lah ya dalam pergaulan kita sehari-hari. Kita banyak menemui orang-orang yang beraneka ragam, kemudian karakternya juga bermacam-macam gitu, sampai kemudian terjadilah dinamika di antara hubungan sosial yang pernah terjadi di antara masyarakat ataupun kita dengan teman kolega-kolega kita. Ada yang hubungannya baik-baik saja, ada yang hubungannya kembang kempis gitu, ada yang hubungannya menjarak kemudian kembali dekat lagi gitu. Pokoknya beragam macam lah gitu model dinamika pergaulan yang kita hadapi sehari-hari gitu. Nah, lalu apa saja pelajaran yang saya hadapi dan dinamika seperti apa yang saya hadapi selama saya sampai hari ini, sampai saya dewasa. Kemudian dulu ketika saya waktu masih sekolah menengah pertama itu saya nggak mengerti gitu, ini apa sih artinya apa sih, kenapa kita harus menjadi orang baik itu lebih penting daripada berbuat baik gitu. Padahal kan berbuat baik adalah ciri khas dari orang-orang yang baik gitu. Tapi mengapa jauh lebih penting menjadi orang yang baik ketimbang kita berbuat baik kepada orang lain gitu. Nah, dulu waktu saya sekolah terjadi yang namanya penolakan sosial ya. Banyak teman-teman saya yang ngalamin itu karena kita dari berbagai macam background, kemudian dari berbagai macam latar belakang dipertemukan dalam satu ruangan kelas gitu kan. Terjadi berbagai macam hal lah ya. Ada yang adaptasinya bagus, ada yang adaptasinya kurang baik, sampai kemudian bisa terjadi yang namanya penolakan sosial. Kita dihadapi dengan silent treatment. Pada saat itu saya belum ngerti ya apa itu silent treatment, kemudian pengucilan sosial, penolakan sosial gitu. Saya nggak apa ya. Pada saat itu saya tidak mengetahui apa dinamika sosial seperti itu. Gitu. Tapi yang pernah saya hadapi adalah pengucilan sosial, tidak ditemenin, tidak dianggap. Bahkan ada satu ketika ada tugas kelompok gitu ya, tugas kelompok, kita harus membuat kelompok itu sendiri, yang lainnya sudah ada kelompoknya masing-masing, tinggallah saya sendiri yang belum punya kelompok gitu. Gimana ceritanya? Saya sendiri yang belum punya kelompok kerja gitu. Terus gurunya nanya, Hakim gimana, kelompoknya sama siapa? Udah Bu, nggak apa-apa, saya sendiri aja, saya bilang. Dengan percaya diri saya bilang, ini tugas yang gampang kok, bisa diatasi. Nah, pada akhirnya gurunya sendiri yang memilihkan saya tempat di kelompok tertentu lah, sampai kemudian tugas itu selesai. Ternyata penolakan sosial itu berdampak sangat panjang ya, sangat panjang. Ibu saya tahu sendiri itu, dari mulai habit saya yang berubah, yang biasanya sangat aktif kemudian menjadi sangat pasif, yang selama di sekolah hanya diam saja, kemudian sampai di rumah lah kita baru ngobrol bareng sama ibu dan lain sebagainya, tukar pendapat, tukar pandangan, menceritakan segala banyak macam hal. Sampai kemudian ada titik di mana saya menemukan bahwa ya sudah deh, saya jadi orang yang biasa-biasa aja, going to the flow aja, ngikut arus aja, mau ya pokoknya yang normal-normal aja lah, manusia yang normal-normal aja. Kalau ada kegiatannya ikut, kalau nggak ada ya sudah gitu, kalau diajak ya ayo, kalau misalnya nggak diajak ya sudah gitu. Nah, itulah apa yang saya rasakan bertahun-tahun gitu. Nah, kemudian kepercayaan diri itu mulai timbul lagi setelah pasca saya menikah gitu. Nah, sebelum saya ceritakan itu, waktu selepas saya sekolah masa SMA itu, saya diajak oleh salah seorang sahabat saya ya. Dia termasuk mungkin senior saya waktu itu. Dia ajak saya ke komunitas mahasiswa, meskipun pada saat itu saya belum kuliah ya, karena saya sempat break selama 1 tahun. Saya ikut komunitas organisasi itu, saya langsung itu, padahal saya belum punya background organisasi apapun ya, punya tapi hanya sebagai membership ya,
Saya di SMP saya ikut bikin paskibra, kemudian pramuka sebentar, kemudian ada yang namanya OSIS gitu ya, sampai di waktu masa sekolah SMA hal-hal tersebut juga saya lanjutin. Termasuk musikalisasi juga pernah saya ikuti gitu. Banyak hal lah organisasi waktu sekolah yang saya ikuti. Nah, sampai kemudian, tapi di antara semua organisasi itu saya tidak pernah punya background sebagai seorang leader gitu. Sama sekali nggak pernah. Nah, abang ini mengajak saya, udah ayo Kim ikut gabung ke kita, komunitas mahasiswa di sana yang mengelola kegiatan kerohanian Islam di sekolah-sekolah negeri dan swasta di kota saya. Pada saat itu saya langsung dijadikan kepala bidang gitu. Padahal saya udah bilang, wah saya nggak ngerti nih, sama sekali nggak ngerti dan sebagainya gitu. Tapi beliau meyakinkan saya bahwa udah nggak apa-apa, ikut aja dulu, pelajari dulu, nanti pelan-pelan kita pasti bisa akan menyesuaikan katanya. Oke lah, saya ikuti gitu kan. Sampai di sana mulai saya belajar untuk namanya public speaking. Nah ini cikal bakal saya mulai hari ini gitu ya. Saya belajar public speaking di sana, mengisi acara-acara kerohanian Islam, bukan kerohanian Islam ya, maksudnya pendidikan untuk anak-anak ekstrakurikuler lah yang ada di sekolah-sekolah. Ya basically kerohanian Islam lah ya, anak rohis gitu. Dan saya ikut di sana, saya ngisi acara kegiatan motivasi, saya bawa acara, saya jadi MC, kemudian saya ngelola juga namanya acara kegiatan, saya mulai mengkonsep dan lain sebagainya gitu, sampai kemudian somehow satu hari itu saya mengisi solo nih ya, solo di saya lupa tuh, di Brastagi itu ada yang namanya rumah pengasingan Bung Karno. Nah jadi di Brastagi itu ada rumah pengasingan Bung Karno, kita bikin kegiatan di sana. Dan saya di sana jadi pemateri tunggal, jadi solo gitu ya. Saya ceritakan di sana pengalaman saya dan senior saya yang pada saat itu sama-sama ikut ujian Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang sekarang dibilang Politeknik akuntansi apa ya? Politeknik STAN lah, intinya sekarang mereka udah jadi politeknik gitu. Saya ceritakan di sana bagaimana pengalaman saya ikut ikut bimbingan belajar, kemudian selama rentetan ikut pembelajaran saya tidak pernah lulus tryout gitu ya, sama sekali nggak pernah. Tapi at the end di ujian yang sebenarnya saya lulus, meskipun endingnya tidak bahagia karena setelah itu ada tes-tes lain-lain dan saya gagal di sana. Tapi saya ceritakan happy endingnya gitu. Saya ceritakan kalau ada senior saya yang punya nasib yang sama tapi dia bisa berhasil. Kemudian karena saya gagal di sana, saya ikutlah kuliah ya, kampus dan sebagainya gitu, masuklah kampus. Sampai di kampus juga begitu. Sampai di kampus saya masih melakoni tugas-tugas saya waktu di ngurusin anak-anak sekolah yang ada di kota saya gitu kan. Nah, sampai kemudian begitu banyaknya kegiatan yang saya ikuti, begitu banyak seminar-seminar yang saya isi di sana. Ketika saya pindah ke Pekanbaru, ini jadi sebuah masalah. Karena dengan pekerjaan saya, kemudian saya juga orang baru di sini, saya nggak dapat tempat, nggak dapat panggung di sini. Jadi itu jadi suatu hal yang buat saya game changer lah ya. Yang dulunya saya aktif mengisi seminar-seminar offline, kemudian saya harus menerima bahwa pekerjaan saya dan lain sebagainya menjadi sebuah hambatan saya untuk memulai kembali atau melanjutkan kembali apa yang sudah saya jalani dulunya gitu. Tapi nggak berhenti sampai di situ aja gitu. Inilah yang kemudian saya lakukan melalui media sosial, melalui YouTube, melalui TikTok dan lain sebagainya, menjadi sebuah wadah bagi saya untuk melanjutkan kembali apa yang sudah saya mulai di zaman dulu kala. nggak dulu kala banget ya, waktu itu gitu. Nah, jadi tapi menariknya adalah kalau saya hitung-hitung lagi nih ya, kalau dulu ketika saya waktu mengisi seminar-seminar offline ataupun kajian-kajian anak-anak sekolah gitu, paling yang hadir mungkin 40-50 gitu ya. Apalagi materi yang paling mereka sering minta sama saya itu adalah soal muhasabah ya, soal muhasabah. Ya intinya bikin nangis anak orang lah gitu. Nah, paling 40-50 orang, paling besar kita pernah bikin mungkin 200 atau 300 orang, itu pun pakai pemateri dari luar ya, jadi ada harga dan nilai jual yang lebih lah gitu. Nah, tapi kalau saya lihat ya, apalagi dulu banyak sekali ya
apa namanya, model kayak ISK, kemudian trainers, itu macam-macam lah ya. Bahkan yang jualannya tuh tagline tuh kayak gini, motivator termuda se-Asia gitu, atau se-Asia Tenggara, atau se-Indonesia gitu. Pokoknya yang ternyata setelah 10 tahun saya lepas dari dunia yang seperti itu, model jualan seperti itu masih saya temukan gitu. Ternyata ada yang masih memakai tagline motivator termuda se-Asia, se-Indonesia dan sebagainya hari ini gitu ya, di tahun 2023. Ternyata masih ada. Yang kalau kalian lihat mungkin dia punya punya titel informal ya, titel informal dari kursus yang diikuti, ada CHT, CHTI ya, pokoknya yang di luar daripada SPD, AMD, kemudian ST gitu ya. Ada tuh titel-titel informal dia di belakang-belakang nama gitu. Jadi kalau nama saya dipanjangin terus pakai titel-titel itu, wah itu udah merusak ijazah lah intinya. Karena sudah terlalu panjang gitu. Nah, dulu model tuh tahun-tahun 2000-an itu masih marak banget lah tren-tren kayak gitu. Nah, tapi setelah saya berhitung-hitung nih ya, setelah saya masuk ke dunia sosial media dan sebagainya, ada hal yang menarik bahwa apa yang kita sampaikan itu terrecord. Itu yang pertama. Ya. Dia terrecord, terekam dengan baik, dan kita bisa meletakkan itu di platform yang pasti gitu. Ya, jadi kalau misalnya dulu seminar offline kan kita nggak tahu nih, bisa saja di sini, bisa jadi sana gini. Dan atmosfernya itu berbeda-beda. Ada yang tanggapannya menarik, ada yang biasa saja gitu, ada yang bagus, ada yang semangat banget gitu. Tapi yang jelas suasana di setiap tempat itu pasti berbeda-beda. Tapi kalau kita bermain di sosial media, setiap apa yang kita katakan itu direcord, direkam dan lain sebagainya, maka itu menjadi sebuah sebuah tempat yang pasti akan dilihat oleh orang lain gitu. Bahkan jumlahnya bisa melebihi dari pertemuan offline. Kalau saya kaji-kaji lagi, saya hitung-hitung lagi ya, kalau kita mungkin 40-50 orang gitu kan. Sementara kalau saya main di media sosial, saya main di YouTube dan sebagainya, mungkin ada yang bisa lihat 50 mungkin, tapi 50 mereka bisa mengulangi materi-materi yang sama gitu. Artinya rekaman-rekaman materi kita ataupun apapun sharing-sharing yang kita lakukan di sosial media, di YouTube yang kita rekam, yang kita share kemana-mana itu, mereka bisa ulangi lagi gitu. Jadi mungkin nggak hari ini, mungkin besok gitu. Mungkin mereka bisa nonton 15 menit pertama, terus mereka besoknya lanjut lagi ke 20 menit kemudian gitu. Nah, dan menariknya lagi adalah selain mereka bisa ulang-ulang, mereka bisa repeat terus-menerus, replay terus-menerus, juga mereka bisa sharing gitu. Kita bisa share materi kita bisa share, apalagi sekarang kalau di TikTok itu udah mulai pakai potongan-potongan ya. Jadi kalau misalnya kita punya video di YouTube itu panjangnya mungkin 20 menit, kita potong sekitar 2 menit, maka bisa ada 10 video gitu, 10 video dengan konten yang berbeda-beda tapi masih satu benang merah gitu, masih satu judul gitu. Nah, ini kan suatu hal yang sangat menarik gitu. Nah, kemudian maka dari itu saya wah ini kayaknya menjadi sebuah sebuah wadah yang sangat menarik nih untuk semua pembicara-pembicara yang ada di luar sana. Bahkan sekarang pun setiap orang kayaknya udah bisa gitu bikin konten yang sederhana, memotivasi orang lain, memberikan nilai-nilai tertentu kepada orang lain yang bahkan dulu nggak pernah kita terfikirkan untuk dilakukan gitu. Makanya sebenarnya saya termasuk orang yang terlambat untuk memulai ini, karena dulunya saya sangat mungkin karena saya sering mengenangani handle acara dan sebagainya, kemudian saya pengen acaranya itu rapih, tersusun dan termanage dengan rapih gitu. Jadi jiwa itu kemudian berdampak buruk gitu kepada setiap rencana dan cita-cita yang mau saya goals, yang mau saya raih gitu. Jadi saya tuh pengennya semuanya sempurna dulu, saya ngumpulin dulu peralatannya, tapi nggak pernah mulai-mulai gitu. Nah, sampai kemudian ketika saya mulai sendiri dengan peralatan yang sangat sederhana, dengan momen yang mungkin tidak pernah saya duga-duga untuk kantor gitu. Setelah saya melihat videonya jadi, wah ini kok saya sangat-sangat menikmati gitu. Sangat-sangat menikmati apa yang sudah saya buat gitu. Nah, sampai kemudian wah ini kayaknya layak nih untuk saya lanjutin gitu. Nah, kira-kira apa ya yang perlu saya
buat gitu, konten-konten apa yang menarik saya buat. Ya udah, saya bikin apa yang menarik buat saya aja gitu. Udah saya tulis, kemudian saya rekam. Waktu itu masih potong-potong gitu ya, karena satu paragraf saya record, kemudian masuk ke kalimat berikutnya gitu. Tapi so far saya merasakan sangat-sangat enjoy membuat konten itu, membuat video itu sampai dengan hari ini gitu. Meskipun satu dan lain hal, karena pekerjaan, karena kegiatan dan segala macam, saya memang belum terlalu fokus di sini. Tapi itu menjadi sebuah langkah awal yang sangat menarik untuk dilakukan gitu. Apalagi yang punya kesibukan kantoran dan lain sebagainya. Selepas dari itu, berkaca tadi kepada semboyan kita, mengapa menjadi orang baik itu jauh lebih penting gitu daripada berbuat baik kepada siapapun, sekalipun memang kita apalagi yang seperti yang saya lakukan gitu ya. Apakah ini perbuatan baik? Ya itu relatif ya, relatif. Apakah ini perbuatan baik atau itu relatif. Tapi yang jelas, yang pasti adalah saya menikmati dengan apa yang saya lakukan gitu. Nah, dan ketika saya melakukan ini, saya betul-betul menikmati dan merasakan kebahagiaan, dan mungkin boleh jadi ini adalah sumber kebahagiaan bagi saya selain sumber-sumber kebahagiaan yang lain gitu. Saya berhasil menemukan sumber kebahagiaan yang menurut saya bisa menikmati ini, saya bisa membuat ini dengan baik, dan saya bisa membuat orang lain itu menjadi terinspirasi dengan apa yang saya lakukan. Terlepas dari apapun, terlepas dari konten-konten yang saya buat itu bermanfaat atau tidak bagi orang lain, atau menjadi inspirasi sehingga mereka bener juga nih yang abang bilang atau segala macam, itu nggak jadi hitungan buat saya. Yang menjadi poin pentingnya adalah saya menikmati apa yang saya buat, dan pada akhirnya apa yang saya buat ini adalah ya untuk diri saya gitu, karena saya menikmati setiap konten-konten yang saya lakukan, setiap proses recordingnya, kemudian teknik yang saya pakai, kemudian peralatan yang saya gunakan, kemudian proses editingnya, post editingnya gitu. Itu yang membuat saya menjadi sangat-sangat menikmati apa yang saya lakukan. Dan pesan saya buat siapapun di luar sana yang hari ini juga menikmati apa yang saya lakukan, lanjutin aja gitu. Dan mungkin di pikiran kita, wah saya ini kan bukan siapa-siapa gitu, peralatan saya juga masih sederhana, saya juga nggak bisa ngomong dan lain sebagainya gitu. Banyak kok di luar sana orang yang sama sekali nggak pernah berbicara di depan umum, sama sekali nggak pernah berbicara di depan kamera, tapi karena sering dia latihan, karena semakin banyak konten yang dilakukan hari demi hari, konten demi konten, maka setiap konten yang dilakukan itu menjadi lebih baik. Berikut kualitas visualnya mungkin, kualitas audionya mungkin, kemudian kualitas kontennya, dia hari demi hari, konten demi konten menjadi lebih baik. Dan ini memang proses belajar, tidak pernah ada yang instan, dan kalau kita tidak mau memulai dari sekarang, maka ya tidak ada sama sekali gitu. Apalagi selepas kita di dunia, ya kalau kita berbicara lebih idealis ya, konten-konten seperti ini ada platform yang pasti bisa dilihat orang kapan saja, bisa diulang kapan saja, bisa di-share kemana saja. Maka selepas kita hidup di dunia, maka ini menjadi jejak sejarah bagi banyak orang, terutama bagi keluarga kita gitu. Bagaimana kemudian selepas konten ini mungkin saya bercerita tentang kelahiran anak saya, kemudian kita cerita tentang bagaimana pengalaman hidup yang kita jalani, itu bisa dilihat oleh anak dan keturunan kita gitu. Sampai kemudian ini pun bisa menjadi sebuah wadah nasihat yang kekal dan abadi gitu, selama platformnya ada, selama mereka masih bisa akses, dan kita juga masih terus membuat konten-konten yang mungkin kita sedikit berbicara tentang keluh kesah ataupun kegelisahan pribadi gitu ya. Tapi yang pasti adalah bahwa setiap nasihat, terutama bagi diri sendiri, ketika orang lain merasakan nilainya, merasakan emosinya, merasakan perasaannya, maka boleh jadi nilai itu akan tersampaikan, terserapi, dan bisa menjadi renungan bagi banyak orang. Bukan hanya
sekelompok kecil dari keluarga kita, tapi juga bisa dirasakan oleh banyak orang. Jadi untuk hari ini tidak ada alasan untuk kita untuk memulai. Sekarang handphone sudah canggih-canggih, kamera sudah banyak yang terjangkau, peralatan audio juga sudah banyak yang affordable dengan harga dan sebagainya. Dan nggak perlu langsung cakep, nggak perlu langsung cantik, yang penting mulai aja dulu. Dan nggak perlu banyak-banyak, yang penting ada gitu. Yang penting kalian menikmati apa yang kalian buat, yang penting kalian suka dengan hasilnya. Dan sambil nanti berjalannya waktu kita bisa sama-sama upgrade kemampuan diri, upgrade peralatan, upgrade kemampuan kita editing dan sebagainya, sampai kemudian kita berhasil mencapai goals yang kita mau gitu, goals konten yang kita mau, apakah bentuk visualnya, apakah bentuk lightingnya, apakah bentuk kontennya, ataukah secara kualitas pribadi kita dalam mendeliver pesan-pesan kepada orang lain bisa jadi lebih baik gitu. Itu aja mungkin konten hari ini yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Barakallahu fiikum.